Saudara-saudari terkasih, hari ini Minggu 9 Mei 2021, Minggu Paskah ke-6. Referensi renungan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 25 sampai dengan 26, dilanjutkan dengan ayat 34 sampai dengan 35, ayat 44 sampai dengan 48. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 10. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa gereja adalah komunitas kasih. Gereja sebagai komunitas kasih itu harus kita wujudkan mulai dari keluarga-keluarga kita. Keluarga merupakan komunitas terkecil dari gereja. Maka hendaknya kasih itu mulai ditabur dan bersemi dari sana. Keluarga sebagai gereja kecil diajak untuk menghidupi ajakan Rasul Petrus untuk tidak membeda-bedakan, karena setiap dari kita yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yesus memerintahkan kita untuk senantiasa saling mengasihi satu sama lain dan tinggal di dalam kasih-Nya. Allah sendiri akan mengaruniakan Roh-Nya bagi kita untuk memampukan kita dalam melakukan kasih tersebut. Saudara-saudari terkasih, dalam kaitan dengan kasih Allah ini, ada beberapa hal yang mendapat penekanan utama, yaitu pertama, kamu akan bersukacita dan sukacitamu akan penuh. Sukacita yang dimaksudkan oleh Yesus adalah bukanlah sukacita dunia yang sifatnya sementara, tapi sukacita rohani yang kekal yang dikaruniakan Tuhan bagi kita. Kedua, kamu akan menjadi sahabatku, bukan lagi hamba. Orang yang menjadi sahabat Yesus adalah orang yang telah menerima kasih karunia-Nya. Sahabat Yesus dapat menikmati kehadirannya dalam segala situasi kehidupan. Pengalaman pahit atau manis, senang atau susah, sukses atau gagal, ia akan tetap kuat dan tekun dan makin berkenan hidupnya di hadapan Tuhan. Tuhan adalah sahabat yang selalu hadir menyertai, menghibur, menolong, menguatkan, memelihara kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi sahabat Allah yang sejati. Ketiga, dipanggil untuk melayani Dia. Dalam seluruh keterbatasan dan ketidaksempurnaan, kita dilayakkan dan dipilih dan dipercaya oleh Yesus untuk melakukan perintah-Nya. Menjadi saksi Tuhan berarti siap untuk mengabarkan kabar baik yang nantinya juga akan menghasilkan buah yang baik. Keempat, kamu akan diberkati untuk memberkati. Yesus menjadikan hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang mendapat kebahagiaan sejati adalah orang yang dapat membahagiakan orang lain. Ketika kita berusaha untuk membahagiakan orang lain, kita pun akan bahagia. Jika kita menyengsarakan orang lain, sebetulnya secara tidak sadar, kita juga sedang menyengsarakan diri kita sendiri. Saudara-saudari terkasih, perbuatan untuk mengasihi sekarang bagi kita bukan lagi pilihan, tetapi ketetapan Allah dan merupakan karunia-Nya yang dialirkan kepada kita sebagai ranting. Oleh karena itu, menghasilkan buah-buah kasih dalam kehidupan kita menjadi karakter dan identitas otentik setiap orang yang mengaku diri sebagai murid Yesus. Bagaimana dengan diri kita? Apakah hidup kita selama ini sudah memancarkan kasih Allah? Jangan sampai kasih yang selama ini kita bagikan hanyalah kasih manusiawi yang tidak bersumber dari kesatuan kita dengan Allah.
Semakin kita mengasihi Allah dan hidup di dalam kasih-Nya, maka kita pun akan semakin mampu mengasihi sesama dengan kasih Allah sendiri. Semoga Tuhan memberkati.